Halo semua, jadi sekarang kita akan membuat program dari studi kasus Goods Bakery yang merupakan fungsi dari split, order, dan join. Pertama, kalian harus create folder dengan nama ProModel Produksi underscore nama underscore name underscore kelompok. Selanjutnya, kalian buka software ProModel. Lalu kalian pilih file, pilih new. Pada title kalian tulis studi kasus split, order, join. Pada graphic library kalian browse, lalu pilih samples, cari kitchen, lalu pilih open, pilih OK. Setelah itu kita akan mendefinisikan lokasi-lokasi tempat entitas akan diproses. Caranya pilih build, lalu pilih location. Lokasi pertama yang harus kita definisikan adalah kedatangan dari tepung dengan cara pilih icon entity spot. Kita beri nama kedatangan tepung. Kapasitasnya 1000. Lalu kita pilih icon seperti rel yang menandakan queue yang berarti tempat menunggu untuk entitas sebelum diproses pada lokasi selanjutnya. Ubah dari conveyor menjadi queue dengan cara klik 2 kali pada location. Kita ubah menjadi queue pencampuran. Kita akan build location lagi, lalu beri nama stasiun pencampuran. Kapasitasnya 1000. Lalu kita create lagi location. Kita beri nama Q baking. Build lagi. Lalu kita beri nama stasiun baking dengan kapasitas 1000. Build lagi. Q dengan nama Q pembungkusan. Kita build lagi dengan nama stasiun pembungkusan. Kapasitasnya 1000. Terus kita buat queue lagi dengan nama queue rak karena antrian ini akan menuju ke rak. Itu build rak. Rak dengan kapasitas infinite. Setelah kita selesai mendefinisikan lokasi tempat entitas akan diproses, selanjutnya kita akan build lintasan dari entitas tersebut. Caranya, pilih build, lalu pilih path networks. Caranya untuk membuat lintasan dari entitas tersebut adalah kalian bisa klik kiri pada bagian bawah kedatangan tepung, lalu arahkan ke samping
menuju ke queue pencampuran, lalu kalian klik kiri lagi dan klik kanan untuk berhenti. Lakukan hal yang sama untuk setiap lokasi sehingga tercipta suatu lintasan. Klik kiri, lalu klik kanan, klik kiri lagi, klik kiri, klik kanan untuk berhenti. Setelah itu akan tercipta lintasan seperti pada kotak dialog pad. Untuk melihat nodes yang dilewati oleh entitas, kita bisa melihat di kolom interface. Kita klik nodes, lalu pilih nodes N1. N1 mendefinisikan kedatangan dari tepung. Lalu untuk N2 mendefinisikan queue pencampuran. N3 mendefinisikan stasiun pencampuran. N4 mendefinisikan queue backing. N5 mendefinisikan stasiun backing. N6 mendefinisikan queue pembungkusan. N7 mendefinisikan stasiun pembungkusan. N8 mendefinisikan queue rak. Dan yang terakhir N9 mendefinisikan rak. Setelah selesai mendefinisikan lintasan dari entitas, selanjutnya kita harus create entitas itu sendiri. Caranya pilih build, lalu pilih entities. Entitas yang ada pada program ini yaitu yang pertama adalah tentu saja tepung. Lalu ada adonan kue. Selanjutnya ada adonan siap oven. Lalu cupcake matang. Lalu ada plastik. Ada cupcake bungkus. Dan yang terakhir ada adonan terbagi. Setelah kita selesai mendefinisikan entitas yang akan diproses pada program, selanjutnya kita akan build resource yang dipakai pada program ini dengan cara klik build, lalu pilih resource. Di sini kita menggunakan 4 resource. Yang pertama itu ada operator A, sebanyak 1 orang. Yang kedua ada operator B, sebanyak 1 orang. Operator C, sebanyak 1 orang juga. Dan yang terakhir ada mesin oven, sebanyak 1 buah. Pada kolom specs, untuk operator A kita definisikan sebagai pad network 1 yang berlokasi di N3. Artinya, operator A akan bekerja pada stasiun 3 yang mendefinisikan stasiun pencampuran. Lalu kita centang return home if idle, lalu pilih OK. Untuk operator B pada kolom specs,
kita pilih Pad Network Net 1, lalu untuk nodes-nya kita pilih N5 yang berarti stasiun backing karena operator B akan bekerja di stasiun backing. Untuk operator C pada kolom spek kita pilih Net 1 dan home-nya itu di N7 karena operator C akan bekerja di node 7 yaitu stasiun pembungkusan. Lalu kita centang return home if idle. Lalu pilih OK. Setelah kita menentukan spek tersebut, maka akan terlihat masing-masing operator akan menempati stasiun kerjanya masing-masing. Setelah selesai kita mendefinisikan resource, selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah build proses dari program ini. Caranya kita pilih build, lalu pilih processing. Proses yang pertama harus kita lakukan adalah entitasnya itu tepung, lalu location-nya itu ada di kedatangan tepung, output-nya itu adalah tepung, destination-nya itu di queue pencampuran. Proses yang kedua, entitasnya itu tepung, lalu location-nya itu di queue pencampuran, output-nya adalah tepung, destinasinya itu di stasiun pencampuran. Untuk proses ketiga, entitas yang diproses tepung di lokasi stasiun pencampuran dengan operasi use operator A for N operator A for N 2,06 menit. Outputnya berupa adonan kue. Destinasinya di queue baking. Selanjutnya, kita memproses adonan kue di queue baking dengan operasi use operator B for N 5,05 menit. Outputnya adonan terbagi di stasiun baking. Lalu proses selanjutnya adalah di adonan kue, adonan terbagi. Pada lokasi stasiun baking dengan menggunakan operasi split 25 S adonan siap oven. Adonan siap oven. Mengapa kita menggunakan operasi split? Karena pada studi kasus dijelaskan bahwa sebelum dimasukkan ke dalam mesin oven, adonan akan dibagi menjadi 25 bagian. Lalu, kita akan memproses adonan siap oven di stasiun baking dengan operasi get operator B and mesin oven weight and 15,03 min, lalu free all.
kita menggunakan operasi get karena dalam hal ini kita menggunakan dua resource, yakni operator B dan mesin oven. Selain itu, setelah operator B dan mesin oven selesai bekerja, maka mereka harus dikembalikan ke keadaan semula, sehingga kita harus menggunakan free all. Lalu kita akan menghasilkan output cupcake matang. Di destination-nya itu stasiun pembungkusan cupcake matang, dan di destinasinya itu queue pembungkusan. Selanjutnya, cupcake matang yang ada pada queue pembungkusan akan kita operasikan menggunakan operasi order satu plastik to queue pembungkusan. Ini artinya kita akan mengorder satu persatu plastik ketika cupcake sudah matang ke stasiun pembungkusan. Selanjutnya, outputnya adalah cupcake matang, destinasinya adalah stasiun pembungkusan. Lalu, kita akan mengoperasikan entitas plastik yang ada di lokasi queue pembungkusan akan menghasilkan output plastik di stasiun pembungkusan dengan rules if join request, karena plastik dan cupcake akan dioperasikan menggunakan proses join. Lalu cupcake matang yang ada di stasiun pembungkusan akan dioperasikan menggunakan proses join satu plastik use operator C for N 2,05 sekon. Outputnya adalah cupcake bungkus. Destinasinya adalah Cura. Selanjutnya, cupcake bungkus yang ada pada Cura akan menghasilkan output cupcake bungkus, destinasinya Ra. Cupcake bungkus dengan lokasi Ra, outputnya adalah cupcake bungkus, destinasinya adalah exit. Setelah kita selesai mendefinisikan proses dari studi kasus ini, kita akan mendefinisikan arrival dari kedatangan tepung. Caranya pilih build, lalu pilih arrivals. Nah, pada kolom entity kita pilih tepung, lalu location-nya kita pilih kedatangan tepung. Quantity each-nya itu adalah 10, karena pada studi kasus telah jelas tertulis bahwa tepung akan datang 10 kg setiap 20 menit dalam 5 kali kedatangan. Occurrence-nya kita buat 5 karena 5 kali kedatangan, dan frekuensinya itu 20 menit. Nah, setelah kita mengisikan arrivals, selanjutnya kita pilih simulation, lalu pilih option, dan pada output path kita pilih browse.
Lalu pilih model produksi yang tadi kita buat foldernya. Lalu pilih open. Run time-nya itu kita tulis 8 karena kita menggunakan waktu kerja 8 jam. Clock precision-nya itu dalam menit karena kebanyakan waktu yang dipakai pada studi kasus ini dalam waktu menit, sehingga lebih presisi kita menggunakan menit. Dan number of replication-nya kita pilih 1 saja karena kita akan mereplikasi kejadian ini sebanyak 1 kali saja. Lalu pilih OK. Setelah selesai, kita simpan program ini. Lalu simpan di tempat folder yang sudah kita buat tadi. Pilih open dengan nama underscore name underscore kelompok underscore studi kasus split order join. Lalu kita pilih save. Kita pilih simulation lalu run. Nah, program akan berjalan seperti setting yang telah kita tentukan. Setelah program selesai untuk menyimulasikan, maka akan keluar hasilnya. Hasilnya akan keluar dalam bentuk output viewer. Nah, ini dia bentuk dari output viewernya. Kalian bisa menganalisis output dari hasil ini karena setiap hasil ini memiliki pengertiannya masing-masing. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.